Nama saya Oktavianti Ayuni Anglasari dari program studi PGSD semester 5. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Budaya Kalimantan. Baiklah, benda yang pertama adalah dapur api. Nah, bahasa Indonesianya adalah dapur kayu api. Nah, alat ini digunakan untuk memasak. Karena pada zaman dahulu, sebelum orang-orang mengenal yang namanya kompor minyak dan kompor gas, nenek moyang kita itu telah lebih dulu menggunakan dapur api untuk memasak. Dengan bahan dasarnya adalah kayu saja. Nah, jadi orang-orang dulu ini lebih mengenalnya dapur api dan juga hemat karena menggunakan kayu-kayu. Selanjutnya, benda yang kedua adalah capan. Nah, bahasa Indonesianya adalah tampi. Capan ini adalah alat yang memiliki banyak fungsi seperti untuk menampi atau memisahkan padi yang bagus dan padi yang tidak ada isinya. Nah, bisa juga kan untuk menjemur kerupuk, kemudian menjemur barang-barang lain seperti itu. Nah, zaman dulu orang-orang ini menggunakan capan tidak hanya untuk menampik beras, namun sebagai multifungsi di zaman itu, seperti menyembur ragi, menyembur kerupuk, ataupun barang-barang kecil. Nah, capan ini sendiri terbuat dari anyaman yang dililit oleh akar rotan, kemudian dianyam sedemikian rupa hingga jadilah seperti gambar berikut. Baik, benda ketiga selanjutnya adalah pengetam, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal dengan ani-ani. Nah, alat ini digunakan untuk memanen padi, di mana yang diambil hanyalah tangkai padinya saja. Karena zaman dulu orang-orang itu memanen padi itu menggunakan pengetam supaya padi langsung terpisah dari batangnya, seperti itu. Nah, pengetam ini terbuat dari aluminium tebal seperti piringan biasanya, atau bahkan atap seng yang dirakit dan dibuat dengan rotan yang dipotong dan dipasangkan dengan aluminium. Nah, sehingga jadilah seperti gambar ini. Pada dasarnya, pengetam itu seperti contoh di samping adalah terbuat dari besi yang ditopang oleh kayu. Nah, selanjutnya adalah henjung. Dengan bahasa Indonesianya adalah takin. Alat ini digunakan pada saat memanen padi. Karena di zaman dulu orang-orang menggunakan henjung untuk menyimpan padi yang dipanen sebelum dimasukkan ke dalam karung. Nah, henjung ini sendiri terbuat dari tanaman senggang, yaitu sejenis anyaman yang tahan lama. Nah, henjung ini juga biasanya dibuat dengan tali nilon yang dianyam seperti henjung. Nah, karena zaman modernisasi, jadi henjung ini bisa dianyam dengan tali-tali nilon. Ini adalah tenggin landung. Bahasa Indonesianya adalah takin. Nah, yang membedakan takin pertama dengan takin kedua ini adalah kalau di kampung saya, nah, henjung dan tenggin landung itu berbeda. Berbedanya pada ukuran. Nah, kalau henjung ini ukurannya lebih kecil, sedangkan tenggin landung ini ukurannya lebih besar. Nah, alat ini digunakan untuk membawa sesuatu saat bepergian ke ladang atau ke kebun. Nah, dulu orang-orang berpergian ke ladang ataupun ke kebun, bahkan untuk membawa barang-barang belanjaan menggunakan tenggin landung. Nah, sebelum adanya zaman modernisasi seperti sekarang yang sudah memiliki tas bahkan koper. Nah, dulu orang-orang menggunakan tenggin landung untuk belanja sehari-hari. Contohnya itu seperti belanja ke pasar membeli beras. Nah, biasa dimasukkan ke dalam tenggin landung. Nah, tenggin landung ini terbuat dari tanaman yang biasa kami sebut dengan pupuk. Nah, tanaman ini dianyam seperti pada gambar di samping yang kemudian ditopang oleh rotan di atasnya. Nah, sehingga itu
bisa menjadi tengkin yang kuat. Ini adalah tapai ubi. Nah, tapai ubi ini biasa sering disebut oleh orang Indonesia sebagai tape singkong. Nah, tapai ubi ini adalah makanan yang difermentasikan beberapa hari dengan ragi. Zaman dulu, jauh sebelum orang-orang mengenal banyaknya makanan instan, orang tua itu telah memilih tapai ubi sebagai cemilan. Nah, tapai ubi seperti contoh di atas adalah dibuat dari bahan dasar singkong yang dikukus. Kemudian setelah dikukus itu didinginkan beberapa jam, kemudian baru dimasukkan ke dalam stoples yang bertutup, kemudian ditaburi ragi yang sudah dihaluskan, kemudian ditutup dengan sarbet atau kain dan ditutup juga dengan penutup toples. Nah, kemudian difermentasikan atau didiamkan selama 3 hari. Nah, barulah tapai ubi ini jadi. Baik, kita ke alat selanjutnya yaitu dinding. Ini adalah tengkin kelilin. Nah, biasa kerap kali kita kenal bahasa Indonesianya adalah cupai. Nah, tengkin kelilin ini biasa digunakan orang-orang Dayak untuk menaruh padi yang akan ditanam. Biasanya itu pada musim tanam atau biasanya nugal. Nah, ini yang digunakan masyarakat Dayak itu untuk menaruh padi yang akan ditanam seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya selendang Dayak. Ini juga modelnya seperti ini. Selendang Dayak ini biasa kita kenal dengan syal Dayak. Nah, syal Dayak ini berfungsi sebagai biasanya itu cenderamata, kemudian oleh-oleh yang termasuk ciri khas dari orang-orang Dayak. Nah, ini juga syal Dayak ini dibuat dengan ditenun. Nah, ditenun yang memiliki motifnya motif Dayak. Ini biasanya motifnya itu tergantung permintaan konsumen seperti itu. Nah, ini sepertinya biasanya digunakan seperti ini. Nah, apakah benda ini? Ini adalah tanggoy. Dengan bahasa Indonesianya juga kita kenal dengan tanggoy. Tanggoy ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi kepala dari hujan dan panasnya matahari. Tanggoy ini biasa digunakan saat berada di ladang ataupun di kebun. Bahkan, dulu sebelum adanya payung, masyarakat sering menggunakan tanggoy untuk melindungi kepala. Nah, tanggoy ini terbuat dari anyaman senggang, yang di dalamnya dibuat anyaman yang menyerupai topi. Nah, supaya jika dipasangkan di kepala itu bagus dan tidak terjatuh. Tanggoy ini dibuat dari anyaman senggang yang dilapisi di luarnya plastik. Biasanya plastik bekas susu. Nah, tidak jarang juga biasanya menggunakan bungkus deterjen atau rinso. Dikarenakan jika menggunakan bahan plastik, lapisannya akan tahan lama jika dibandingkan dengan menggunakan lapisan bahan anyaman senggang. Karena kita tahu bahwa tidak hanya anyaman senggang, mungkin anyaman-anyaman lainnya jika terkena hujan dan panas pasti akan cepat robek atau cepat rusak. Nah, jika menggunakan plastik tentunya akan kokoh dan tahan lama. Baik, selanjutnya adalah jeng-jeng. Ini adalah anti-mani. Anti-mani ini adalah bahasa Indonesianya anting-anting manik. Nah, anting-anting manik ini terbuat dari manik-manik yang dikreasikan dan dianyam. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, anti-anti manik juga dibuat itu berdasarkan keperluan. Nah, di mana modernisasi sekarang kan banyak sekali kreasi-kreasi anti manik. Tidak hanya ini, tapi juga ada yang seperti ini. Nah, bentuknya. Kemudian juga ada yang seperti ini. Ini merupakan anti-anti manik. Nah,
pengganti mani ini berfungsi sebagai aksesoris yang biasanya dipakai oleh wanita-wanita jaya. Baik itu dipakai untuk tampilan dalam menari sebagai aksesoris menari, maupun dipakai untuk tampilan-tampilan misalnya ada acara-acara yang berbau Dayak seperti itu. Nah, anting-anting maning ini juga kerap kali kita ditemukan pada pasar-pasar yang menyediakan alat-alat seperti ini. Nah, ini biasanya juga sering kita temui sebagai biasanya oleh-oleh sih untuk pengunjung-pengunjung asing yang pertama kali ke Kalimantan seperti itu. Nah, apakah benda ini? Mungkin anak-anak zaman now tidak mengerti apakah benda ini. Nah, ini adalah engkiang. Dengan bahasa Indonesianya adalah lumbung padi. Engkiang ini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan padi. Di zaman dulu, orang-orang menyimpan padi di dalam engkiang sebelum dijadikan beras. Nah, lebih pada menumpuk padi di dalam engkiang. Nah, engkiang ini sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan padi ketika musim panen. Nah, engkiang ini terbuat dari kayu yang disusun sedemikian rupa seperti gambar ini. Nah, biasanya juga engkiang kita buat seperti menggunakan triplek. Tidak hanya kayu, triplek yang disanggah yang membentuk kotak ataupun persegi panjang untuk memuat padi. Senggang, bahasa Indonesianya adalah tikar. Nah, senggang ini dijadikan dan dapat digunakan untuk menjemur padi yang akan diolah menjadi beras. Nah, senggang ini berfungsi untuk menjemur padi pada umumnya, namun bisa juga untuk menjemur barang-barang dalam jumlah banyak. Nah, senggang ini terbuat dari tanaman senggang. Tanaman senggang itu seperti tanaman anyaman, namun dia seperti ada isinya. Nah, isinya ini dijemur, kemudian dilipat. Nah, sesudah dilipat dan dibentuk, nah barulah bisa dianyam. Pada dasarnya, senggang ini mempunyai berbagai macam fungsi dan juga dapat dibuat dengan bahan anyaman sesuai dengan keperluannya. Nah, selanjutnya benda ini dinamakan pengundas padi atau dengan bahasa Indonesianya lebih kita kenal penyaring padi. Pengundas padi ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan padi, tangkai padi, dan butirnya. Nah, zaman dulu sebelum orang-orang mengenal alat-alat modern untuk memanen padi, mereka menggunakan pengundas padi untuk memisahkan padi dari tangkainya. Nah, pengundas padi ini berfungsi untuk memindahkan atau memisahkan butir-butir padi dari tangkainya. Nah, setelah diundas atau diinjak sehingga butir padi terlepas dari tangkainya, pastinya akan disaring menggunakan pengundas padi ini. Ini adalah bubu. Nah, orang-orang Indonesia juga menyebutnya dengan bubu. Bubu ini digunakan untuk menangkap ikan secara ramah. Zaman dulu, sebelum orang-orang mengenal banyaknya alat untuk menangkap ikan, bahkan racun ikan, orang tua dulu telah menggunakan bubu untuk menangkap ikan, yang merupakan alat yang ramah dan baik dalam menangkap ikan, sehingga ikan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, bubu ini pastinya berfungsi untuk menangkap ikan. Nah, bubu ini dibuat dengan rotan yang dianyam. Nah, sedemikian rupa kemudian dililit oleh tali rotan sehingga jadilah seperti gambar tuh.
ini adalah tayak, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal sabin. Nah, tayak ini adalah alat yang digunakan untuk membawa padi karena memiliki muatan yang besar dan banyak. Nah, tayak ini berfungsi sebagai tempat untuk membawa padi dari ladang ke rumah. Nah, tayak ini hanya bisa digunakan untuk membawa padi. Kenapa? Karena bahan yang digunakan terlalu lemah. Nah, bahan ini terbuat dari tanaman semacam daun yang dianyam sedemikian rupa. Nah, jadi tidak dapat memuat barang-barang yang berat atau barang-barang yang keras, contohnya seperti kayu dan sebagainya. Jadi hanya bisa untuk membawa padi saja. Selanjutnya, ini adalah mahansai, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal pada pansai. Nah, alat ini digunakan untuk menangkap ikan. Nah, dulu orang-orang sering menggunakan mahansai untuk menangkap ikan pada saat musim kemarau tiba. Nah, mahansai ini terbuat dari rotan yang dipotong kecil-kecil dan dianyam seperti gambar ini. Nah, mahansai ini juga sering kita temui sebagai properti untuk menari Dayak. Nah, jadi mahansai ini tidak hanya diperlukan saat menangkap ikan, tetapi juga untuk properti nari. Nah, bentuk mahansai juga dapat dibuat berdasarkan keperluannya. Nah, contohnya tadi ketika untuk menangkap ikan, mahansai dibuat seperti gambar ini. Sedangkan biasanya untuk properti nari itu mahansai bisa dibuat dengan bentuknya yang lebih unik lagi. Nah, biasanya itu berbentuk seperti tabung. Ini adalah biyut, atau bahasa Indonesianya kita kenal dengan tas rotan. Biyut ini digunakan untuk membawa alat atau perlengkapan saat pergi ke kebun atau ke ladang. Biyut ini berfungsi membawa perlengkapan saat berpergian ke ladang dan ke kebun. Nah, di era modernisasi ini, biyut juga digunakan sebagai barang yang menjadi fashion, yang menjadi ciri khas orang-orang Dayak. Nah, biyut ini terbuat dari rotan atau tanaman ensilus yang dianyam seperti pada gambar ini. Nah, sebenarnya biyut ini mempunyai berbagai macam dan bentuk sesuai dengan keperluannya, dan juga biasanya itu dihiasi dengan motif-motif Dayak. Nah, sesuai dengan keinginan konsumen dan si pembuatnya. Ini adalah sangkah manuk, atau biasanya di bahasa Indonesia lebih kita kenal pada kandang ayam. Nah, sangkah manuk ini adalah kandang ayam. Sangkah manuk berfungsi untuk mengurung ayam di dalamnya ketika matahari tenggelam. Gunanya supaya tidak dimakan ular. Nah, sangkah manuk ini terbuat dari kulit kayu yang dianyam dengan tali rotan kecil dan disangga di dalamnya. Nah, kita lihat di dalamnya itu, nah, disangga oleh rotan besar yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian dianyam, diapit oleh rotan-rotan lainnya, sehingga jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah gelang ensilus, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal dengan gelang rotan. Gelang ensilus ini adalah gelang yang terbuat dari rotan yang dianyam. Gelang ensilus ini biasanya digunakan hampir oleh semua kalangan masyarakat.
dari yang muda sampai yang tua. Nah, khususnya orang-orang Dayak. Gelang ensilus ini juga kerap kali digunakan sebagai aksesoris dalam menari. Nah, gelang ensilus ini juga berfungsi sebagai aksesoris yang menjadikan ciri khas orang-orang Dayak dan juga sering digunakan sebagai aksesoris dalam menari. Bahkan juga sering dibuat sebagai oleh-oleh ketika orang-orang asing berkunjung ke Kalimantan. Nah, gelang ensilus ini seperti contoh gambar ini terbuat dari rotan yang dianyam. Gelang ensilus ini juga dapat divariasikan warnanya. Nah, seperti warna krim dan juga hitam. Nah, awalnya itu dasarnya memang warna krim. Nah, cuman untuk menjadikan dia bervariasi biasanya itu dijadikan hitam, direndam di dalam air selama beberapa hari. Seperti itu. Nah, ini adalah cincin ensilus, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal pada cincin rotan. Cincin ensilus ini adalah cincin yang terbuat dari rotan yang dianyam. Cincin ensilus ini biasanya digunakan hampir oleh semua kalangan masyarakat, dari yang muda sampai yang tua. Nah, cincin ensilus ini berfungsi sebagai aksesoris yang mencirikan bahwa ini adalah orang Dayak, dan juga sering digunakan sebagai oleh-oleh ketika orang-orang berkunjung. Cincin ensilus ini seperti contohnya, nah, terbuat dari rotan yang dianyam. Sama halnya dengan gelang ensilus tadi, cincin ensilus ini juga divariasikan ke dalam dua warna, warna krim dan warna hitam. Selanjutnya, ini adalah pun engkabang, atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal pada pohon tengkawang. Nah, pun engkawang biasanya kita kenal dengan pohon tengkawang. Pun engkabang ini merupakan salah satu flora yang tumbuh di hutan Kalimantan Barat dan telah dibudidayakan sejak 1881. Kemudian pun engkabang ini juga merupakan salah satu meranti yang merupakan tanaman endemik Kalimantan Barat, adalah meranti merah atau Squarea stenophreta. Nah, yang di dalam bahasa setempat dikenal dengan tengkawang. Pun engkabang ini berfungsi sebagai bahan untuk membuat rumah, dan bijinya dari buah tengkawang ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat mentega. Ini adalah baju Nahidaya. Nah, biasa bahasa Indonesianya lebih kita kenal dengan pakaian Dayak. Baju Nahidaya ini adalah pakaian adat Dayak yang sering digunakan untuk menari Dayak. Nah, baju Nahidaya ini berfungsi sebagai pakaian yang mencirikan pakaian khas Dayak dan membedakannya dengan pakaian lain, di mana pakaian Dayak yang sering digunakan untuk menari selalu ada maniknya dan juga pastinya ada motif Dayaknya. Nah, baju Nahidaya ini terbuat dari kain satin dan dilengkapi dengan aksesoris manik-manik untuk mempercantik pakaian Dayaknya. Pada pakaian baju Nahidaya ini umumnya beraneka macam dan bentuk. Apalagi di zaman modernisasi sekarang itu semuanya sudah canggih. Bahkan ada baju Nahidaya yang dibuat berdasarkan gabungan baju modern dengan baju Nahidaya tanpa menghilangkan keasliannya dan tetap menggunakan manik-manik khas Dayak dan motif khas Dayak itu sendiri. Nah, ini ada
berapa contoh. Baiklah, pada benda yang terakhir ini adalah pengepat atau bahasa Indonesianya adalah cutter. Nah, alat yang digunakan untuk menoreh atau membuka jalan untuk air karet keluar. Menoreh mungkin hanya sebatas kata-kata, dan mungkin banyak kaum milenial sekarang yang tidak tahu apa itu pengepat dan bagaimana cara menoreh. Nah, pengepat ini berfungsi sebagai alat yang digunakan masyarakat Dayak, khususnya yang mayoritas pekerjaannya petani, di mana dengan pengepat ini masyarakat dapat mencari nafkah untuk bertahan hidup. Pengepat seperti contoh ini terbuat dari besi yang dipotong, kemudian ditopang oleh kayu. Nah, seperti pada gambar ini. Baiklah, sekian dari deskripsi tugas Pendidikan Bahasa dan Budaya Kalimantan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi untuk kita semua, jangan malu mengakui suku, bahasa, dan budaya kita, karena inilah keunikan dari negara Indonesia.